selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Petra. Petra adalah simbol dari Jordania dan merupakan kawasan wisata kuno yang terletak di Provinsi Ma'an, negara Jordania. Tempat yang menjadi kunjungan favorit para turis ini diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi. Kota yang dipahat dan diukir di bebatuan ini sebagian besar tertutup oleh gurun. Terletak di tengah-tengah antara Teluk Akaba dan Laut Mati pada ketinggian kurang lebih 800 hingga 1396 meter di atas permukaan laut, di sebelah lembah dari pegunungan Edom dan sebelah timur dari lembah Arabah. Kota kuno ini terletak kurang lebih 233 km arah selatan dari ibu kota Jordania, yaitu kota Amman, yang dapat ditempuh dalam waktu 3-4 jam perjalanan dengan mobil. Berikut daftar fakta tentang kota kuno Petra. 1. Kota ukiran batu. Petra adalah kota yang didirikan dengan memahat dinding-dinding batu yang tinggi di Wadi Araba, sebuah lembah bercadas di Jordania. Kota ini didirikan dengan menggali dan mengukir cadas setinggi 40 meter di sisi tebing. Entah bagaimana mereka mengukir dan memahat batu setinggi itu secara manual, tapi yang pasti, keindahan pahatan manual ini begitu rapi hingga terlihat seperti dibuat dengan cetakan alat. Ukiran yang elegan menunjukkan tingkat perkembangan dan keahlian yang tinggi dari peradaban ini. Tidak diketahui berapa tahun dibutuhkan untuk membuat istana seindah dan semegah itu. Disebutkan dalam sejarah bahwa para pemahat dinding batu ini terinspirasi dari bangunan-bangunan pada kerajaan Romawi. Pintu masuk utama gerbangnya diukir dari rough stone dan disebut Al-Kasneh atau The Treasury. Al-Kasneh ini memiliki lebar 30 meter dan tinggi 47 meter. 2. Masih menyimpan misteri. Sampai saat ini, penelitian masih terus dilakukan di kota kuno Petra karena para arkeolog percaya bahwa saat ini kota yang baru kelihatan hanya sekitar 15% saja. 85% lainnya masih di bawah tanah dan belum ditemukan. Pada tahun 1993, ditemukan gulungan-gulungan yang berasal dari zaman Bizantium. Akan tetapi, masih dirahasiakan informasi yang ada di dalam gulungan tersebut. Kemudian pada tahun 2016, para arkeolog menemukan struktur besar yang masih belum diketahui fungsi dan peruntukannya. 3. Melewati lorong sempit. Untuk menuju ke ikon Petra yaitu Al-Kasneh atau The Treasury, pengunjung akan diajak untuk memasuki lorong sempit atau canyon dengan panjang kurang lebih 1,5 km dengan tinggi dinding batu 200 meter yang disebut dengan Sik sebagai akses utama yang merupakan celah sangat sempit dengan lebar hanya 2 meter. Pengunjung kemudian akan berjalan pelan-pelan di antara bongkahan batu-batu besar di sisi kiri dan kanan hingga tiba di tempat bangunan utama berada, yaitu Al-Kasneh, sebuah bangunan cantik bak istana dengan seluruh dinding batunya yang berwarna kemerah-merahan. Karena batu kemerahan ini, Petra mendapatkan julukan The Retro City. 4. Pernah hilang. Masyarakat Nabatean mendiami Petra sejak tahun 312 hingga tahun 40 sebelum Masehi, jauh sebelum adanya Kekaisaran Romawi. Sejarah mencatat pada tahun 40-9 sebelum Masehi, Petra menjadi ibu kota kerajaan Nabatean dengan rajanya Aretas IV. Kala itu, Petra dikenal sebagai kota yang sulit ditembus oleh musuh. Selain itu, letaknya di lembah Wadi Araba membuat kota ini terhindar badai pasir dari gurun yang berada di sekitar. Pada masa keemasan Nabatean, penduduk Petra diperkirakan mencapai 20.000 jiwa. Sayangnya, pada sekitar 106 Masehi, Petra jatuh ke tangan Roma setelah Perang Salib, sehingga diperkirakan pahatan kota batu ini dibuat oleh orang-orang Romawi yang menguasai tempat ini. Kondisi ini berlangsung sekitar 300 tahun sampai periode Bizantium dan Kaisar Roma akhirnya mengalihkan fokusnya ke Konstantinopel. Sejak saat itu, Petra mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Ada juga gempa yang pernah melanda tempat ini sehingga membuat Petra sempat terkubur sampai kemudian ditemukan kembali oleh penjelajah asal Swiss Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812 yang kala itu menyamar sebagai orang Arab. Diperkirakan kota ini telah terkubur lebih dari 500 tahun sampai ditemukan kembali. Karena pernah hilang, Petra juga mendapat julukan The Lost City. 5. Sistem irigasi yang baik.
Kamu pasti bertanya-tanya bagaimana cara mereka mendapatkan air di kota batu seperti ini. Suku Nabatean membangun Petra dengan sistem pengairan yang luar biasa rumit. Terdapat terowongan air dan bilik air yang menyalurkan air bersih ke kota. Terdapat juga saluran yang mencegah banjir mendadak. Ada pula teknologi hidrolik untuk mengangkat air. Dengan semua hal ini, kota batu Petra dipastikan tidak pernah kekurangan air dan juga tidak mengalami banjir. 6. Penghargaan. UNESCO menyatakan bahwa kota batu Petra adalah salah satu peninggalan kultural yang paling penting dalam peradaban manusia dan memberi gelar sebagai situs warisan dunia UNESCO atau World Heritage Site sejak 6 Desember 1985. Petra juga merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Penetapan 7 keajaiban dunia ini dinilai dari pilihan 100 juta orang di seluruh dunia lewat situs internet dan pesan singkat SMS yang diadakan oleh Swiss Foundation, kemudian diumumkan di Lisbon, Portugal pada 7 Juli 2007. Penghargaan kecil lainnya adalah dari majalah Smithsonian, memilih Petra sebagai salah satu dari 28 tempat yang harus kamu kunjungi sebelum meninggal dunia. 7. Akses ke Petra. Jika kamu malas mengurus visa ke Jordania, tenang saja. Untuk orang Indonesia, negara Jordan mengizinkan visa on arrival, atau kamu bisa mengurus visanya saat tiba di Jordania dengan biaya one entry seharga Rp800.000, two entry seharga Rp1.200.000, dan multiple entry seharga Rp2.400.000. Ini berlaku jika kamu liburan lebih dari 3 hari. Jika berlibur kurang dari 3 hari, kamu harus membayar sesuai harga normal visa saat keluar dari bandara. Dari ibu kota aman menuju Petra, hanya ada akses darat menggunakan bis atau taksi. Kisaran harganya sekitar Rp200.000–400.000, tergantung jenis bis yang dipakai. Itu adalah harga untuk tiket pulang pergi dengan menggunakan bis. 8. Biaya masuk Petra. Biaya masuk ke kota batu ini sangat mahal, yaitu 50 dinar Jordania atau setara dengan 1 juta rupiah pada kurs Rp20.000 per 1 dinar Jordania untuk 1 hari, 55 dinar Jordania atau setara Rp1.100.000 untuk 2 hari, dan 60 dinar Jordania atau setara Rp1.200.000 untuk 3 hari. Untuk 1 hari perjalanan, biaya ini termasuk biaya naik keledai atau unta dari gerbang masuk hingga ke Al-Kasna atau The Treasury. Ada beberapa opsi untuk menuju ke sana. Bisa menyewa kereta kuda, naik unta, naik keledai, naik kuda, atau berjalan kaki. Jika ingin berjalan kaki, Anda harus pikirkan matang-matang karena Anda bisa berjalan hampir 3 km sampai pada ikon bangunan yang dipahat atau Al-Kasna. Anda juga bisa menggunakan kuda berangkat dari loket dan mencapai titik Al-Kasna tanpa biaya tambahan. Jika Anda ingin mencapai Al-Kasna dengan menaiki kereta kuda, Anda harus membayar tambahan $40 atau sekitar Rp560.000 untuk sekali jalan. Namun Anda bisa mengunjungi semua situs yang ada di kota Petra ini. 9. Selain Al-Kasna atau The Treasury. Al-Kasna memang ikon utama Petra, tetapi keindahan kota Petra tidak hanya sampai di situ. Ada lebih dari 20 tempat yang bisa Anda kunjungi di kawasan ini. Sebut saja Biara Aldeir, Sik atau Lorong Batu Sempit, Albeida atau Petra Kecil, Bukit Tempat Pengorbanan, The Royal Tombs, Petra Museum, Obelisk Tomb, Street of Facades, The Great Temple, Gereja Byzantine, Tomba di Seta, Temple of the Ceres, Sextius Florentinus Tomb, Moses Quayle, The Theater, The Urn Tomb, The Colonnaded Street, Gin Blocks, Silk Tomb, Temenos Getaway, dan juga Nympheme. Itulah beberapa daftar fakta tentang Petra, kota yang dibentuk dari pahatan batu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami.